Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para sahabat sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari menunggu masuknya waktu asar, ada kembali membaca sebuah buku yang sangat bagus, yaitu tentang syarah 3 landasan utama. Ini bukunya, versi bahasa Arabnya. Ini matan terjemah, matannya bahasa Arab. Nah, teman-teman sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buku ini sangat bagus, yang merupakan kitab tauhid bagi kita semuanya, yang merupakan kitab-kitab dasar yang seyogianya kita semuanya mempelajarinya, karena berisi tentang 3 pertanyaan yang sangat agung: siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Secara umum 3 intisari dari 3 hal yang merupakan intisari dari isi kitab ini yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Teman-teman sekalian, di dalam mukadimahnya yang sangat apik buku ini, yang sangat mestinya sangat menyentuh bagi kita semuanya, karena menangkut kewajiban-kewajiban ilmiah yang seyogianya seorang muslim untuk mengetahui dan mempelajarinya. Dikatakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam mukadimahnya, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara yang wajib kita pelajari. Apa saja 4 perkara itu? Yaitu yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Yaitu apa yang dimaksud al-ilmu? Yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi SAW, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya tentunya. Kemudian kewajiban yang kedua dalam buku ini, yakni setelah kita berilmu, yaitu mengamalkannya tentunya. Kewajiban mengamalkannya. Tidaklah seorang memiliki ilmu, dikatakan ilmu itu manfaat ketika dirinya diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Pohon sesubur apapun apabila tidak berbuah, ya tentunya tidak terlalu manfaat. Oleh karena itu, buahnya ilmu adalah amal, dan sedekahnya ilmu adalah diajarkan. Kemudian setelah berilmu, 4 kewajiban yang semestinya seorang muslim mempelajarinya. Yang pertama itu ilmu. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Mendakwahkan tentunya kita saling menasihati dalam kebaikan, memberikan contoh-contoh kebaikan, dan mendakwahkan secara ilmiah. Tentunya itu kewajiban bagi kita nomor 3. Kemudian yang keempat, di kewajiban yang pertama yaitu ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, sudah barang tentu ada hal-hal yang dapat menghalangi kita dari 3 hal tersebut. Oleh karena itu, oleh penulis diwasiatkan kepada kita semuanya, yaitu yang keempat adalah kewajiban kita, yaitu bersabar atas gangguan terhadap 3 hal tersebut. Menuntut ilmu banyak gangguannya, mengamalkannya juga perlu kesabaran dan banyak rintangannya, kemudian mendakwakannya apalagi. Makanya kata beliau rahimahullah ta'ala, bersabar atas ke-4 hal tersebut. Penulis juga mendoakan kita semuanya dengan untuk mendoakan semoga kita diberi rahmat. Betapa mulianya buat penulis ini untuk mendoakan para pembacanya sampai kapanpun bagi kita semuanya. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam lanjutannya dari kitab ini, atas hal yang pertama yang wajib kita pelajari yaitu al-ilmu, yang dimaksud adalah ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Berilmu, mengamalkan, mendakwahkan, bersabar. Nah, beliau seraya menyampaikan dalilnya, yakni surat yang insya Allah kita hafal semuanya, surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Nah, ini adalah dalil yang mendasari beliau menyampaikan 4 perkara hal tersebut yang merupakan sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajarinya. Sampai-sampai beliau menukilkan sebuah perkataan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terhadap surat Al-Asr ini. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seandainya Allah tidak menurunkan hujah bagi makhluknya, yaitu bagi makhluk Allah selain surat ini, yaitu selain surat Al-Asr, tentu surat tersebut telah mencukupi bagi mereka, bagi kita semuanya. Jadi seolah-olah saking agungnya surat Al-Asr ini, faedahnya yaitu tentang ilmu, tentang mengamalkan ilmu, tentang saling nasihati, yaitu mendakwahkan ilmu, kemudian bersabar. Ini sampai-sampai beliau, seandainya Allah tidak menurunkan hujah bagi makhluknya selain surat ini, tentu surat tersebut telah mencukupi bagi mereka, bagi kita semuanya. Nah, ini ada. Kemudian yang pertama sedikit dinukilkan juga bahwa pokok yang wajib diketahui oleh manusia dari penjelasan yang pertama tentang ilmu adalah ilmu mengenal Allah, yaitu pengetahuan hamba tentang Robnya, pengetahuan hamba tentang Rob yang harus diibadahi. Kemudian yang kedua adalah mengenal agamanya, yaitu mengenal agama Islam, tentunya dengan yaitu beribadah pada Allah lewat syariat Islam, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga adalah mengenal atau mengetahui Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau SAW merupakan wasithah atau perantara kita untuk dapat beribadah kepada Allah SWT melalui syariat-syariat yang dibawa oleh beliau SAW. Ini teman-teman sekalian, para sahabat sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT, 4 hal yang wajib dipelajari oleh kita semuanya, yaitu berilmu, karena Al-Imam Bukhari juga mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal, ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu, kemudian yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu tersebut, kemudian kita dituntut untuk bersabar atas ketiga hal tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.